Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika, saya dari kelas PY. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari toharoh. Toharoh adalah menurut syariat Islam adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut untuk harus dalam keadaan bersuci seperti sholat. Toharoh tak sekedar bersih-bersih badan, namun juga bersih dan pasti sudah suci lebih dari itu. Suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Landasan dari toharoh. Landasan toharoh itu sendiri yaitu wajib, telah disebutkan dalam firman-Nya, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka bersucilah dari mulai muka, tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan pakaianmu bersihkanlah. Serta sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dari itu pembagian toharoh terdiri dari dua, yaitu ada toharoh manawiyah. Yang pertama, toharoh manawiyah adalah bersuci rohani, berarti anak perlu membersihkan diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, dan riak yang sifatnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharoh satu ini akan berkaitan dengan toharoh lainnya. Sebab sebelumnya melakukan toharoh satunya disebut toharoh hissiyah. Kita tentunya harus dalam keadaan bersih dan suci dari segala penyakit hati terlebih dahulu. Dan yang kedua ada toharoh hissiyah, yaitu toharoh yang berarti suci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran dan juga hadas kecil maupun hadas besar. Pada toharoh jenis ini, anak bisa melakukannya dengan menggunakan air seperti berwudu, tayamum, dan juga mandi wajib. Selanjutnya ada beberapa perbedaan toharoh menurut para ulama. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, toharoh adalah bersih hadas atau kabas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Hadis adalah sesuatu yang bersifat syar'i yang menempati pada sebagian atau seluruh badan yang sehingga menghilangkan kesuciannya. Dan yang kedua ada mazhab Syafi'i, yaitu dalam toharoh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkan sholat seperti wudu, tayamum, dan menghilangkan najis, atau mengerjakan sesuatu yang semakna dengan wudu dan tayamum seperti wudu ketika masih dalam keadaan berwudu dan tayamum sunnah atau mandi sunnah. Dan yang ketiga ada menurut mazhab Hanafiyah, yaitu atau maksud saya Hanabilah, toharoh menurut syariahnya yaitu hilangnya hadas atau yang semisalnya serta menghilangkan najis atau wukuf hadas dan najis itu sendiri. Apabila hilangnya hadas berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat yang searti dengannya. Menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukumnya yang orang-orang miliki dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Dari pemikiran mazhab ini, menurut Mahmud Syahud bahwa toharoh merupakan sesuatu yang bersifat pemikiran daniyah yang bukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.